Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hayatul Husna, NIM 1911-320011. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Agama dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya. Yang pertama, urgensi agama dan kesehatan mental. Yang kedua, hubungan agama terhadap kesehatan mental. Yang ketiga, kesehatan mental dan gangguan mental. Yang keempat, terapi agama pada kesehatan mental. Materi yang pertama, urgensi agama dan kesehatan mental. Menurut Fowles 1995, agama adalah hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dia percayai sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia. Agama dapat memberikan dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kesehatan. Agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan agama tampaknya merupakan hubungan yang bersifat kodrati. Agama itu sendiri menyatu dalam fitrah penciptaan manusia, terwujudnya dalam bentuk ketundukan, kerinduan ibadah, serta sifat-sifat leluhur. Manakala dalam menjalankan kehidupannya, manusia menyimpang dari nilai-nilai fitrahnya, maka secara psikologis ia akan merasa adanya semacam hukuman moral. Kemudian spontan akan muncul rasa bersalah atau rasa berdosa. Selanjutnya, kesehatan mental adalah apa yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasakan tenang, aman, dan tentram. Mental yang sehat tidak akan mudah terganggu oleh stresor atau penyebab terjadinya stres. Orang yang memiliki mental yang sehat berarti mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang datang dari dirinya sendiri dan lingkungannya. Ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental. Yang pertama, memiliki sikap batin yang positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, aktualisasi diri. Yang ketiga, mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. Yang keempat, mampu berotonom terhadap diri sendiri. Yang kelima, memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. Yang keenam, mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Selanjutnya, hubungan agama terhadap kesehatan mental. Hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, puas, sukses, serta merasa dicintai atau merasa aman. Selanjutnya, agama adalah obat penawar yang sejuk yang akan memadamkan nyala yang bergejolak di dalam hati. Dapat dipastikan bahwa agama merupakan unsur yang terpenting dalam membina mental. Tanpa adanya agama, rencana-rencana pembangunan tidak akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Karena dapatnya seseorang melaksanakan suatu rencana dengan baik tergantung kepada ketenangan jiwanya. Selain itu, manusia juga membutuhkan beberapa kebutuhan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang dirasakannya. Antara lain, yang pertama, kebutuhan akan rasa kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan akan rasa bebas. Yang kelima, kebutuhan akan rasa sukses. Yang keenam, kebutuhan akan rasa tahu atau mengenal. Memeluk agama dan kepercayaan tertentu erat hubungannya dengan kehidupan spiritual dan kondisi kesehatan seseorang. Dari suatu riset, diketahui bahwa melakukan kegiatan keagamaan secara teratur dapat menambah usia harapan hidup seseorang manusia hingga 2-3 tahun. Faktor agama memainkan peranan yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan mental. Dalam pengertian tersebut, bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bermakna bahagia dan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, dengan masuknya faktor keimanan, ketakwaan, dan ketuhanan dalam pengertian ilmu kesehatan mental, maka sudah mencakup seluruh aspek dari kehidupan manusia, dan sekaligus menunjukkan bahwa agama mempunyai hubungan yang erat dengan kesehatan mental. Selanjutnya, kesehatan mental dan gangguan mental. Gangguan mental dapat dikatakan sebagai perilaku abnormal atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku tersebut baik yang berupa pikiran, perasaan, maupun tindakan. Stres dan depresi tergolong dalam gangguan mental karena adanya penyimpangan
Hal ini dapat disimpulkan bahwa gangguan mental memiliki titik kunci, yaitu menurunnya fungsi mental dan berpengaruhnya pada ketidakwajaran dalam berperilaku. Gangguan mental dapat meliputi yang pertama, salah dalam penyesuaian sosial. Maksudnya, orang yang mengalami gangguan mental, perilakunya bertentangan dengan kelompok di mana dia berada. Yang kedua, ketidakbahagiaan secara subjektif. Yang ketiga, kegagalan beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, terapi agama pada kesehatan mental. Psikoterapi keagamaan yaitu terapi yang diberikan dengan kembali mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran agama Islam mengandung tuntunan bagaimana kehidupan manusia bebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan sebagainya. Dalam doa-doa, misalnya, intinya adalah memohon agar kehidupan manusia diberi ketenangan, kesejahteraan, keselamatan, baik dunia maupun akhirat. Makna lain dari terapi keagamaan adalah terapi yang mengandung unsur-unsur agama dalam pengobatan permasalahan kesehatan mental. Selanjutnya ada beberapa cara bagaimana peran agama terhadap kesehatan mental, yaitu yang pertama, agama mengajarkan arti dan tujuan hidup. Yang kedua, agama menganjurkan untuk menjauhi hal yang memicu masalah. Yang ketiga, agama dapat membawa harapan baik bagi diri manusia. Yang keempat, agama dapat menemukan tempat untuk berbagi. Yang kelima, agama dapat membawa efek tenang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.